Adapun seperti biasa di akhir acara nanti, di akhir kajian, kepada jamaah yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan baik seputar bab waris ataupun pertanyaan yang lainnya, insya Allah nanti akan dibantu jawab oleh guru kita Sinul Kiram Bapak Ustadz Ade Kurniawan LC. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan apa yang akan disampaikan guru kita pada kesempatan kajian subuh pagi hari ini. Waktu dan tempat disilakan. Sore jelas jadi berdua tahun jadi 100 malah jadi kecil jadi buat satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. المقربون والمحترمون yang kita muliakan bersama, para asatidz, para guru, para ustadz dan tokoh masyarakat, yang juga kami muliakan segenap pengurus Masjid Janji Darussalam Taqwa dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Ta'ala di pagi yang mulia ini. Allah kembali pertemukan kita dalam majelis yang mudah-mudahan senantiasa mendatangkan keberkahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan iring salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya termasuk kita di dalamnya insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi hari ini seperti disampaikan tadi, insyaallah kita akan bersama melanjutkan kajian kita masih seputar fikih waris, fikih yang berkaitan dengan harta waris. Terakhir di pertemuan yang lalu kita sudah sempat menyinggung tentang rukun waris, yaitu hal-hal yang mesti ada dalam satu kasus pembagian harta waris. Artinya, kalau satu dari hal ini tidak ada, maka tidak disebut pembagian waris. Ada 3 poinnya. Yang pertama adalah al-muwarris, yaitu harus ada yang meninggal terlebih dahulu. Almarhum yang punya harta yang nanti hartanya akan dibagi. Jadi kalau misalkan tidak ada yang meninggal, ada orang bagi-bagi harta, maka itu bukan waris. Itu namanya hibah. Ya, kita sudah bahas di awal kemarin. Yang kedua adalah harta itu sendiri.
yang akan dibagi nanti sebagai objek waris. Dan yang ketiga adalah al-warith, yaitu ahli waris. Nah, poin yang ketiga ini nanti yang banyak di antara kita terkadang tidak bisa menentukan dengan benar siapa saja yang masuk ke dalam kategori ahli waris. Kita akan bahas satu persatu jamaah yang dimulakan Allah. Namun sebelumnya ada hal juga yang patut diperhatikan, bahwa pembagian waris ini bisa terlaksana apabila tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang dari terjadinya harta waris atau pembagian waris ini. Kita sebut dia penghalang pembagian waris atau penghalang waris. Itu ada 3 poin. Kalau satu dari penghalang ini ada, maka tidak bisa terjadi pembagian waris. Apa itu? Yang pertama, ini sudah tidak ada saat ini, tapi secara teori dulu pernah ada, yaitu perbudakan. Jadi kalau misalkan ada seorang budak, dia kemudian punya harta dan meninggal dunia, maka hartanya itu tidak bisa diwariskan kepada siapa. Kenapa? Karena budak itu bukan untuk harta, untuk dirinya sendiri saja, dia tidak memiliki hak milik. Jadi kalau ada seorang budak menyimpan harta lalu meninggal, hartanya untuk siapa? Untuk tuannya, untuk majikannya. Dirinya saja itu milik majikannya, apalagi hartanya. Begitu sebaliknya, kalau kemudian ada seorang budak, dia punya keluarga, keluarganya meninggal dan punya harta, maka si budak ini tidak bisa mewarisi. Dia tidak bisa menerima harta dari saudaranya yang meninggal. Kenapa tadi? Jangankan untuk memiliki harta, bahkan memiliki untuk dirinya sendiri saja, dia tidak berhak untuk memilikinya. Maka seorang budak itu terhalang untuk mendapatkan harta waris atau memberikan harta waris. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak bisa terjadi pembagian harta waris apabila ada ahli waris yang kemudian membunuh si pewaris. Misal persis kayak di Indonesia gitu. Ada orang kaya, lalu kemudian punya anaknya entah dibisikin setan jenis apa, tiba-tiba ingin menguasai harta bapaknya, dan karena tidak sabar diracunin bapaknya. Kalau terbukti secara syariat dan benar bahwa anak ini yang membunuh bapaknya, maka si anak pembunuh ini itu tidak berhak dapat waris dari bapaknya. Ya. Jadi yang kedua adalah pembunuhan. Biasanya terjadi kasusnya si pewaris dibunuh oleh ahli warisnya. Maka ahli waris yang membunuh tidak berhak mendapatkan harta waris dari pewaris yang dibunuh. Yang ketiga, yang menjadi penghalang terjadinya pembagian waris apabila terjadi beda agama antara si pewaris dengan ahli waris. Nah, ini kasusnya nanti ada 2. Kalau pewarisnya muslim, ahli warisnya non muslim. Saya ulangi ya. Pewaris yang punya harta yang meninggal dunia muslim, ahli warisnya ternyata non muslim. Contohnya bagaimana? Ada satu keluarga muslim misalkan, si bapaknya berharta atau si ibu berharta, anaknya murtad keluar dari Islam. Maka apabila orang tua yang punya harta tadi meninggal, si anak yang murtad ini itu tidak berhak mendapatkan harta. Belum lama saya dapat kasus datang ke kita satu keluarga minta pencerahan tentang pembagian harta waris. Hartanya cukup lumayan banyak,
anaknya 4. Yang pertama perempuan sekarang tinggal di Amerika, nikah, tinggal di sana dan keluar dari Islam. Jadi yang 3 ini kemudian hitung-hitung bagi waris disampaikan ke si kakak. Karena kakak sudah beda agama, maka tidak berhak mendapatkan harta waris dari bapak. Dan si kakak paham karena dulunya Islam itu. Karena dulunya Islam, dia paham dan dia terima. Sudah ambil saja buat kalian. Mungkin kebetulan ekonominya baik. Kalau ekonominya kurang, itu lain cerita biasa. Nah, ini yang pertama. Si pewarisnya Muslim, ahli warisnya non Muslim. Maka semua ulama sepakat ahli waris yang non Muslim tidak bisa mendapatkan harta waris dari pewaris yang Muslim. Nah, kasus kedua sebaliknya, pewarisnya yang meninggal yang punya harta non Muslim, ahli warisnya Muslim. Contoh yang sama seperti tadi, tapi kita putar saja. Ada keluarga non-Muslim, lalu kemudian salah satu anaknya masuk ke dalam Islam. Kalau si bapak atau ibu dari anak ini meninggal dunia, maka anak yang Muslim ini dapat atau tidak? Dapat ya tidak? Dapat. Mayoritas ulama mengatakan tidak dapat. Kebanyakan para ulama mengatakan tidak dapat karena beda agama. Tapi ada satu pendapat, ya, konon ini dinisbatkan pada seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Kalau terjadi kasusnya yang kedua, pewarisnya non Muslim tapi ahli warisnya Muslim, maka boleh ahli waris yang Muslim mengambil harta waris dari peninggalan orang tuanya atau pewarisnya yang Muslim. Kenapa? Demi kemaslahatan. Kalau tidak diambil nanti, maka yang dimanfaatkan siapa? Keluarganya yang non-Muslim. Ya. Jadi khawatir itu kemudian dijadikan alat untuk kepentingan menghancurkan Islam misalkan, memusuhi Islam, maka lebih baik diambil saja oleh ahli waris yang Muslim. Nah, jadi dalam kondisi ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang membolehkan, ada juga yang tidak boleh. Sampai di sini insya Allah bisa dipahami Pak ya. Saya ulangi. Jadi hal-hal yang menghalangi waris itu ada 3. Pertama, perbudakan. Yang kedua, pembunuhan, ahli waris membunuh si pewaris. Yang ketiga adalah beda agama. Baik. Sampai di sini sebelum dilanjut, ada yang mau menambahkan atau ada yang mau ditanyakan? Monggo Pak. Kalau riba bisa nggak? Riba misalkan orang yang non Muslim. Apakah hibah bisa diberikan kepada non-Muslim? Nah, jadi kita harus ambil pemahaman tentang hibah itu sendiri, bahwa hibah itu masuk ke dalam kategori sedekah. Biasanya kalau di kita itu suka digabung zakat, infak, dan sedekah. Coba kita bedah lebih dalam. Apa bedanya zakat, infak, dan sedekah? Bedanya apa? Banyak nih pengurus-pengurus zakat yang bahkan tidak paham tentang perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Kalau kita tadi masuk ke masjid itu kan di depan ada kotak tuh. Jadi kalau kita masukin uang ke situ, itu namanya zakat, infak, atau sedekah. Sedekah atau infak?
Infak apa sedekah? Kalau kita lagi Jumatan ada kenceleng ya, lewat di depan kita terus kita masukin, itu zakat, infak atau sedekah? Kalau sedekahnya mana? Kalau ada orang minta-minta datang ke rumah, itu Pak, sedekahnya Pak, terus kita kasih, itu sedekah atau infak? Nah, bedanya apa yang di masjid tadi? Kalau kemarin itu saya bahas ada kajian rutin, kajian tentang hadis arba'in. Itu kalau tidak salah hadis nomor 25 itu bicara tentang jenis-jenis kebaikan, ya, jenis-jenis sedekah. Jadi di sana disebutkan ada sedekah itu bisa kita sedekah kepada orang lain, bisa kepada diri sendiri. Kalau kita tidak bisa sedekah kepada orang lain, perbanyak sedekah pada diri sendiri. Sedekah pada diri sendiri itu tidak mesti dalam bentuk harta, ya. Kulli tasbihatin sadaqah. Kalau kita bertasbih subhanallah, itu sedekah buat diri sendiri. Alhamdulillah, itu sedekah. La ilaha illallah, sedekah. Allahu akbar, sedekah. Jadi nanti kalau lagi nggak punya duit, ada kenceleng lewat di depan kita, ya, tasbihin aja subhanallah. Sampingnya nggak punya duit, alhamdulillah. La ilaha illallah. Ujung takbir masjidnya takbir Allahu Akbar. Jadi secara umum, ya, setiap pemberian kebaikan dari seseorang kepada orang lain itu namanya sedekah. Ya, saya ulangi. Pemberian satu hal baik, pemberian kebaikan dari seseorang kepada orang lain itu namanya sedekah. Apapun bentuknya, baik itu harta ataupun bukan harta. Kita punya harta, kita kasih ke orang lain, nah itu namanya sedekah. Ada tetangga lagi bangun rumah, kita nggak punya harta, kita pengen nyumbang tenaga bantu ngecor, nah itu namanya sedekah. Nah, hibah ini Bang, ini masuk kategori sedekah. Ya, hibah masuk kategori sedekah. Kalau pemberian itu nanti, ya, khusus dalam bentuk harta, kalau sedekah itu kan tadi luas, imatatul adha minat thariq sedekah. Ada beling di pinggir jalan, ada di tengah-tengah jalan, kalau orang lewat bahaya kita pinggirin, itu sedekah. Bahkan dalam hadisnya itu wa fi bud'i ahadikum sedekah. Di kemaluan kita itu ada sedekahnya. Jadi kalau kita menyalurkan syahwat kita kepada yang halal, kepada istri kita yang sah, itu nilainya sedekah. Yang paling rendah, yang paling ringan, kita senyum saja sama orang lain, ya, orang lain kemudian senang, itu juga sedekah. Jadi kalau tadi ada kenceleng lewat, kita tasbihin, ya. Kalau nggak bisa tasbih, begitu ada kenceleng lewat, senyumin aja. Senyum dalam rangka ingin menyenangkan hati saudara kita, itu sedekah. Jadi sedekah itu pemberian kebaikan, bisa dalam bentuk harta atau bukan harta. Nah nanti hibah ini masuk ke dalam kategori sedekah. Kalau sedekahnya dalam bentuk harta, dalam bentuk uang misalkan, maka ini jenis sedekah yang punya nama lain. Nama lainnya apa? Infak. Jadi infak itu definisinya sedekah dalam bentuk harta. Kita nyingkirin bahaya di jalan tadi, itu bukan infak. Ya, kita senyum ke orang lain, itu bukan infak. Infak itu pemberian sedekah khusus dalam bentuk harta. Jadi ini dua kata yang sama sebenarnya, cuma yang satu lebih sempit, yang satu lebih luas, gitu ya. Jadi kalau kita masukin kenceleng itu namanya infak atau sedekah. Bisa infak, bisa sedekah. Kalau kita sebut infak berarti dalam pemaknaan yang lebih sempit. Kalau kita sebut sedekah itu pemaknaan yang lebih luas. Nah,
Pemberian dalam bentuk harta, infak ini, kalau dia nanti punya syarat ketentuan tertentu, ya, misalkan infaknya baru dikeluarkan kalau punya batas harta tertentu, uang misalkan itu baru wajib dikeluarkan kalau nanti punya nilai senilai 90 gram emas misalkan. Nah, nanti dikeluarkannya berapa? Ada ketentuannya, 2,5% saja. Dikasihnya ke siapa? Ada orang-orang tertentu yang dikasih. Nah, ini namanya zakat. Jadi infak dan sedekah secara umum itu tidak ada aturan, tidak ada syarat-syarat tertentu. Tapi kalau sudah punya syarat ketentuan, itu namanya zakat. Sampai sini paham ya? Jadi antara zakat dengan sedekah itu juga sama. Kalau ada orang memberikan beras menjelang Idul Fitr, itu bisa disebut dengan zakat, bisa juga disebut dengan sedekah. Bapak Ibu kalau lihat buku-buku fikih yang bicara tentang zakat fitr itu nyaris tidak ditemukan kata zakatul fitr, itu jarang. Kebanyakan para ulama kita itu membahasakan dengan sedekatul fitr. 8 golongan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran berhak menerima zakat, ayatnya apa coba? Innamas sadaqatu atau innamas zakatu. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Tapi kan yang dimaksud di situ adalah zakat. Jadi zakat bagian dari sedekah. Nah, kalau kita perhatikan nanti secara umum, ya secara luas di lingkaran besarnya namanya sedekah. Di dalamnya ada yang lebih kecil, yaitu sedekah dalam bentuk harta, namanya infak. Di dalamnya ada yang lebih kecil lagi, infak yang punya ketentuan khusus, ada syarat dan ketentuan tertentu, itu namanya zakat. Tapi di masyarakat kita, sedekah ini kadang punya definisi sendiri. Ya selain zakat itu disebutnya sedekah. Nah, boleh-boleh saja. Yang saya ingin sampaikan, ada perbedaan signifikan antara sedekah yang umum, yang biasa dengan zakat. Nanti bisa dimasukkan kepada hibah. Karena hibah ini maksudnya kata kriteria atau kategori sedekah umum. Pertama, zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang berada di bawah tanggungan kita. Tidak boleh. Kita zakat kepada istri kita, tidak boleh, karena dia ada di bawah tanggungan kita. Zakat kepada anak kita, zakat kepada orang tua, itu tidak boleh. Harus kepada orang yang di luar tanggungan kita. Ya, maka kalau mau menyalurkan zakat fitrah itu harus orangnya, itu tidak ada. Yang kedua, jadi kalau zakat tidak boleh kepada orang yang berada di bawah tanggungan. Kalau sedekah boleh. Kalau mau ngasih istri, jangan dari uang zakat, itu uang sedekah, termasuk hibah. Kita mau ngasih istri, kalau ini dapat THR, kasih istri emas 5 kilo misalkan, nah, boleh. Itu namanya hibah, bagian dari sedekah. Yang kedua di antara perbedaannya, yang namanya zakat itu tidak boleh diberikan kepada Rasulullah SAW dan anak turunannya. Jadi Rasulullah itu tidak menerima zakat. Kalau ada orang ingin memberikan kepada Rasulullah sesuatu, harta khususnya, maka itu adalah sedekah. Dan hibah juga masuk bagian dari sedekah. Berikutnya, ini yang banyak tidak dipahami oleh pengurus zakat, mohon ya. Zakat itu harus diserahkan kepada perorangan. Jadi harus pindah kepemilikan dari muzaki yang berzakat kepada si mustahik. 1 dari 8 kelompok. Tidak boleh sebenarnya, ya, walaupun mungkin ada perbedaan pendapat, tapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan zakat itu tidak boleh diperuntukkan untuk kepentingan umum yang tidak ada kepemilikannya. Jadi kalau ada masjid lagi melakukan pembangunan, itu jangan diambil dari dana zakat, diambilnya dari sedekah atau infak.
maka panitia zakat pengurus itu mestinya punya satu catatan. Ketika ada orang memberikan uang, tanya, Pak, ini zakat atau sedekah umum? Kalau zakat harus disalurkan kepada 8 golongan tadi. Ada pindah milik dari muzaki kepada mustahik. Karena goal daripada zakat itu utamanya memang memberantas kemiskinan dan memberikan kebahagiaan pada orang yang dizakatkan. Nah, kalau yang sifatnya kepentingan umum seperti masjid, ini kan tidak ada yang memiliki. Masjid ini milik siapa? Ya, jadi kalau untuk pembangunan masjid, kemudian ada AC kita rusak, ambil dari dana sedekahnya. Gitu. Nah, ini perbedaan. Kadang kita tidak membedakan itu. Kemudian zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Kalau sedekah boleh. Ya. Udah tetangga kita kaya raya, susah banget ke masjid. Kali-kali kasih sarapan. Apalagi di rumahnya Pak, ini ada sedikit sarapan dari masjid. Ini pemberian apa? Sedekah. Ya. Saya kan orang kaya. Di rumah saya sarapannya lebih enak dari ini. Maka orang kaya itu boleh menerima sedekah. Mudah-mudahan dengan disedekahkan hatinya tergerak. Tapi kalau zakat tidak boleh. Zakat itu harus kepada jadi 8 golongan yang rata-rata benang merahnya itu butuh uang. Nah, yang terakhir ini nanti jawaban dari pertanyaan Bapak. Jadi kalau zakat tidak boleh dikasih ke non-muslim. Tapi kalau sedekah umum boleh. Ya. Ada saudara kita non-muslim kena musibah. Kan kalau udah terjadi gempa itu gak lihat-lihat mana muslim mana non-muslim. Pokoknya semua di situ kena semua. Kayak kemarin di Cianjur. Ya. Boleh kita kasih ke mereka? Boleh. Bahkan berharap dengan sedekah yang diberikan kepada non-muslim kemudian menggerakkan hatinya dapat hidayah. Alhamdulillah. Jadi kalau pemberian yang tadi cuma sebatas hibah saja dan itu bagian daripada sedekah, apakah boleh diberikan kepada non-muslim? Maka jawabannya boleh. Ya, yang tidak boleh kalau itu bentuknya adalah zakat. Begitu. Ya. Jadi hibah itu pemberian umum apapun, motifnya biasanya karena kita sayang sama orang yang kita kasih. Perbedaan dengan hadiah, kalau hadiah lebih kepada apresiasi atas satu pencapaian. Ada sesuatu yang dia capai dan kita ingin mengapresiasi, kita kasih dia. Nah, itu namanya hadiah. Kalau hibah tidak ada motif apapun, pokoknya saya pengen ngasih aja sih. Nah, hibah atau hadiah kedua-duanya sama-sama jenis sedekah. Jadi boleh diberikan kepada muslim, boleh juga diberikan kepada non-muslim. Gitu Pak ya. Ada yang lain? Kalau zakat ke mertua, ke ipar, sampai itu. Kalau mertua itu masih di bawah tanggungan kita Pak, maka dia tidak boleh. Kalau mertua itu kan di bawah di dalam hukum orang tua ya, termasuk orang yang wajib kita tanggung kalau mereka sudah tidak mampu. Gitu. Karena dengan kita menikahi istri kita, sebenarnya kita sudah juga mengambil status mertua itu jadi orang tua. Kalau dia tidak mampu, maka kita berkewajiban untuk menanggung. Maka tidak bisa. Tapi kalau ipar ini agak berbeda. Ya, iparnya yang seperti apa dulu? Yang menjadi tanggungan itu kalau dia adik atau kakak kita yang perempuan. Nah, seandainya nanti satu ketika dia sendiri tidak ada suaminya, tidak ada yang menanggung dari anak-anaknya, lalu kemudian dia dalam kondisi miskin, itu bagian dari tanggung jawab kita. Tapi kalau ipar kita misalkan laki-laki dan dia bisa bekerja, ya, itu bukan bagian dari tanggung jawab kita. Begitu. Jadi ada orang-orang yang memang ketika tidak mampu itu di bawah tanggungan kita. Itu yang tidak boleh kita berikan zakat. Kalau misalkan kita sama-sama tidak mampu dengan mertua kita, bagaimana zakatnya? Tidak usah zakat. Jadi mustahil aja. Yang menerima zakat. Dan zakat itu bagian mampu. Kalau tidak mampu bagaimana? Ya sudah dia kita yang menerima zakat. Tapi kalau sedekah berapapun boleh. Orang miskin mohon maaf juga bisa bersedekah.
Kalau tidak ada harta tadi, sedekah dengan perbuatan yang lain. Oke, ada yang lain? Terkait pembunuhan. Kalau pembunuhan tadi itu khusus untuk yang mewarisi atau ya kalau yang pewaris bisa nggak contoh terjadi? Kalau tadi kan di Indonesia ya, terus sekarang saya sering nonton Metro TV Pak. Metro TV kan rekam jejaknya jelas itu sekarang, iya kan? Nah kalau kakak adik ini terbukti membunuh adiknya, itu di warisnya itu namanya si kakaknya biar gak dapat waris dibunuh sama adiknya. Nah, itu hukumnya seperti apa? Apa dia tidak dapat waris? Kalau yang tadi kan yang mewarisi. Yang kedua kalau dua-duanya yang satu kan sudah dibunuh, nah satunya bunuh nggak dapat, itu jatuhnya ke keluarga yang lain atau gimana? Ya. Jadi misalkan yang meninggal si bapak, ahli warisnya ada dua, kakak beradik. Karena mereka berebut, lalu si adik membunuh kakaknya atau sebaliknya. Apakah si adik ini dapat dari bapaknya? Kan bapaknya belum meninggal berarti kalau ini lagi proses proses meninggal dibunuh, contoh aja ya. Jadi dibayang-bayang di bapak bakal meninggal lagi. Terus adik kakak ribut sebelum bapaknya meninggal, si kakaknya dibunuh dulu sama adiknya. Nah, kalau si kakak yang dibunuh punya harta, kan mestinya si adik juga bagian dari ahli waris tuh, dari kakaknya. Di situ berlaku hukum yang tadi kita bahas. Andai si kakaknya meninggal, ahli warisnya adalah si adik ini tidak berhak jadi ahli waris karena dia yang membunuh si kakak. Nah, kalau yang meninggal ternyata bapaknya, apakah si adik ini dapat? Antara si adik dengan si bapak ini tidak ada ikatan pembunuhan, maka si adik ini tetap berhak dapat. Nah, kemudian dia membunuh kakaknya sesama ahli waris, maka itu beda. Itu hukumnya nanti dia kena dosa besar karena membunuh. Kalau di negara nanti dia bisa dipidana karena membunuh. Tapi ketika bapaknya nanti meninggal, maka si anak ini tetap sah sebagai pewaris, sebagai ahli waris dari bapaknya. Jadi yang menghalangi itu kalau ahli waris membunuh pewaris, itu saja. Kalau sesama ahli waris saling membunuh, itu beda perkara. Itu antara mereka. bisa bunuh-bunuhan. Iya, antara ahli waris. Kalau nggak dapat kan jadi nggak bunuh-bunuhan. Udah dibunuh, ternyata yang pewarisnya. Jadi begitu ahli warisnya saling bunuh, yang sampai habis dari lima, ternyata pewarisnya dapat mati. Ada 5 bersaudara, ini saling bunuh nih, 1 mati, 2 mati, 3 mati, 4 mati, tinggal 1. Begitu tinggal 1, kan ngincer harta dari bapaknya. Bapaknya mati. Ternyata si ahli waris yang 1 orang ini mati dulu. Akhirnya tidak terjadi pembagian waris juga karena si bapaknya masih hidup. Jadi poinnya yang dimaksud penghalang itu kalau ahli waris membunuh si pewaris, dan tidak mesti antara bapak dan anak ya. Jadi pewaris dan ahli waris itu bisa jadi misalkan antara suami istri. Misalkan si suami ada masalah sama istrinya orang kaya, misalkan si suami pengen pisah, pengen ngincer harta si istrinya, diracunin kemudian si istrinya supaya dapat waris, itu juga bisa. Maka si suami sebagai ahli waris dari istrinya, karena dia membunuh si istri, dia tidak dapat. Jadi tidak mesti dari orang tua ke anak. Bisa jadi sebaliknya, anak dengan orang tua, anaknya yang mati itu jadi pewaris, orang tuanya sebagai ahli waris. Kalau orang tua yang menjadi penyebab kematian si anak, maka orang tua itu juga tidak ada. Itu berarti. Ya. Moga Pak Ustaz. Ini ada orang ini mau nikah karena hartanya banyak. Ya, cita-cita barangkali nih mati lihatnya juga udah ini dicetai. Dia dicetai. Iya, itu jatuh lagi aja bisa ahli waris. Ini gimana sih? Umpama dia ini ada seorang syarif ini jaga kaya. syarif tadi
tujuannya Boleh jangan nikahinnya Nikah lagi karena boleh. harta. Ternyata. Kalau sampai itu tercapai, benar dia bisa nikah, lalu kemudian dia dinikahinya meninggal, tidak masalah, dapat. Jadi niatnya tadi Pak. Iya, kalau untuk urusan niat itu kan nanti urusan dia sama Allah. Artinya niat dia menikah itu bukan karena Allah, bukan untuk mendapatkan ridha Allah, tapi untuk mendapatkan harta. Tidak masalah. Ya, kita bicara kalau dalam kaidah hukum itu ada prinsip begini. Nahnu bil zawahir, wallahu yatawalla sarair. Kita itu ranahnya ranah zahirnya saja. Tapi urusan masalah hati kita, niatnya apa, ikhlas atau tidak, itu urusan kita semua. Makanya jangan sekali-kali menilai urusan hati. Gitu. Ada orang bekerja terus kita bilang tuh kerjanya agak keras, nah, itu tidak boleh sebenarnya. Kita itu tidak boleh menilai urusan itu urusan dia dengan Tuhan. Ranah kita itu ranah zahir. Zahirnya orang ini berhasil menikah dengan janda kaya misalkan, maka statusnya sah sebagai suami, tercatat di KUA misalkan. Kalau tiba-tiba si perempuan yang kaya raya ini meninggal, maka apapun motifnya orang ini sudah jadi suaminya dan dia sah sebagai suami, lalu berhak mendapatkan harta warisnya. Kalau memang mau diusut, dia nikahin saya bukan karena cinta tapi karena harta, dari awal mestinya jangan diterima. Gitu. Tapi kalau sudah sampai diterima, berarti kan sudah tidak ada lagi motif itu. Artinya motif itu tidak menjadi menghalang untuk mereka menikah dan saling mewarisi satu sama lain. Begitu. Masih ada? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Sekarang kita bicara spesifik tentang waris, tentang pewaris ya. Tapi sebagian besar ini sudah dibahas. Tadi pewaris itu harus muslim. Ya, kalau beda agama, tadi sudah kita bahas. Kemudian pewaris itu harus sudah wafat. Nah ini penegasan saja. Kalau ada orang bagi-bagi harta tapi dia masih hidup, berarti itu bukan waris. Dan yang terakhir, syarat seorang menjadi pewaris itu harus punya harta. Jangan ribut-ribut masalah waris, ada yang meninggal ditanya berapa duitnya. Ya, maka tidak terjadi pembagian waris. Baik, sekarang kita bahas tentang hartanya, ya sedikit saja. Syarat harta itu sah menjadi harta waris yang pertama dia harus halal, ya, dan legal secara syariat atau secara. Saya pernah punya pengalaman ini Pak, sekitar 2 tahun lalu. Saya sudah terima orang. Kita mau ngomong tentang bisnis, investasi. Terus kawan ini nawarin, Pak Ustaz kalau butuh modal ada nih duit. Beneran ada duitnya dari teman saya tadi. Itu 1,5 M Pak, bisa dipakai. Terus dia bilang, tapi duitnya agak-agak amat Ustaz. Jadi ternyata si anak ini dapat warisan dari bapaknya, dan anak ini tahu dulu bapaknya itu nyari duitnya itu gak benar. Nah anaknya yang mulai agak benar, dia gak mau tuh pakai duit itu. Kata dia kalau ada yang mau pakai aja. Ya duitnya agak anak. Saya bilang gak mau ya. Modalnya anak, saya bilang hasil usaha ini mendidih lagi. Maksudnya kalau belum apa-apa langsung uang gitu kan. Kalau tidak berkah kan gitu. Ya, uang aja hilang lama-lama nanti. Nah, harta-harta yang didapatkan seperti dengan cara-cara korupsi, hasil merampok, hasil mencuri atau hak orang lain, itu tidak bisa dijadikan harta waris. Ya. Yang kedua, harta ini harus dimiliki sejak hidup. Nah, ini banyak jadi masalah. Kalau ada harta yang datang setelah almarhum wafat, apakah itu harta waris atau bukan? Ini yang terbaru nih Pak, baru masuk kemarin WA-nya. Belum sempat dijawab karena agak apa namanya, ngetiknya akan butuh waktu. Jadi kita kebetulan lagi ada pelatihan waris online dan ada admin, ada teman-teman yang jadi panitia. Jadi ini masuk ke panitia. Assalamualaikum Mbak. Ya.
Saya ada pertanyaan yang belum sempat ditanyakan pada pertemuan kedua yang lalu. Mohon disampaikan kepada Pak Ustaz. Coba ya jawab. Suami ini perempuannya. Suami saya meninggal 4 bulan yang lalu. Janda nih Pak. Kami memiliki mobil yang dibeli secara kredit. DP dan angsuran kami bayar secara patungan antara suami dan istri karena saya juga bekerja. Belakangan anak-anak juga ikut patungan sebagian karena sekitar 1 sampai 2 tahun terakhir suami sakit dan tidak bekerja. Saat suami meninggal cicilannya belum lunas. Masih sekitar 8 bulan. Pertanyaannya, apakah mobil yang cicilannya belum lunas itu termasuk harta waris atau bukan? Paham ceritanya? Suami istri cicil mobil, DP-nya bareng-bareng, cicilannya bareng-bareng. Nah, 1-2 tahun belakangan suaminya sakit, cicilannya macet, dibantu sama anak-anaknya. Tiba-tiba si suami meninggal. Ini mobil statusnya harta waris atau bukan? Ya. Jadi saya menjawab nanti dipisahkan harta itu. Ini syarat yang ketiga. Harta itu tidak boleh tercampur antara suami dan istri. Kalau tidak salah kita bahas. Jadi kalau total uang misalkan mobil itu senilai 300 juta, maka dipisah. Saham suami di situ berapa? Dulu waktu DP pakai uang suami berapa? Cicilan suami sudah masuk berapa bulan? Kalau dihitung-hitung duit suami itu ada sekitar 100 juta Ustaz. Nah, berarti 100 juta itulah yang merupakan harta waris. Sisanya 200 juta itu sahamnya si istri dan sahamnya anak-anak. Gitu. Jadi kalau suaminya meninggal, maka bunyi kasusnya meninggal seorang suami dengan meninggalkan harta 100 juta ya, dalam bentuk saham di mobil itu. Maka mobil ini aslinya itu milik 3 orang, milik si suami, milik istri dan anak. Nah, yang dibagi sebagai waris itu adalah hak si suami. Begitu selesai dibagi, maka mobil ini sekarang milik siapa? Milik 2 orang, si istri dan anaknya. Nah, kalau antara mereka ada yang ingin memiliki penuh, tinggal dilayarin saja. Misalkan yang mau pakai kemudian si anaknya, dan tinggal dihitung jatah ibu waktu dulu DP berapa, cicilan berapa, dibayarin sama si anak, maka mobil itu 100% punya si anak atau sebaliknya. Nah, permasalahan kita terkadang kita bingung kalau ada uang yang datangnya setelah almarhum meninggal. Misal yang sering datang pertanyaan, kalau ada yang meninggal terus ada yang takziah, ada yang apa? Nyelawat kalau bahasa kita ya. Itu kan biasanya ada pasukan khusus tuh. Kalau yang meninggal orang-orang kita di sini ya paling dapat berapa ratus ribu. 1 juta, 2 juta. Tapi kalau yang meninggalnya orang besar Pak, itu baskomnya kadang nggak pulang. Ya, bukan baskom yang ditampilin sekarang, kris. Iya kiris itu kan. Jadi meninggal dunia ada kiris dah, yang mau donasi tinggal scan aja barcode-nya. Gitu. Itu kalau yang meninggal orang besar sampai puluhan juta. Gitu. Nah pertanyaannya, duit puluhan juta ini milik siapa? Milik almarhum atau milik keluarga? Yang tahlilan Ustaz. Yang tahlilan. Milik yang tahlilan. Kalau Muhammadiyah nggak pakai tahlilan. Konsekuensinya begini, kalau itu milik almarhum berarti itu harta waris, ya tak? Harus dibagi. Tapi kalau kali ini kemudian milik keluarga, tidak perlu dibagi. Silahkan keluarga memanfaatkan. Kira-kira milik siapa? Milik almarhum atau milik keluarga? Coba lihat.
ketika kita bertakziah, takziah itu kan artinya menghibur. Yang dihibur itu si mayitnya atau keluarganya? Keluarganya. Jadi kalau kita bertakziah, lalu membesarkan hati keluarga dengan uang itu, berarti kan uang itu milik keluarga. Maka keluarga nanti mau pakai itu untuk misalkan ada tradisi tahlilan atau mau disedekahkan kepada orang lain atas nama almarhum, terserah keluarga. Itu bukan harta waris. Nah, tapi kalau misalkan datang kepada almarhum, tapi itu milik almarhum sebenarnya. Misalkan ternyata kita baru tahu belakangan almarhum ini punya saham, dia main saham di perusahaan, deadline-nya baru turun pembagian profitnya itu 6 bulan mendatang. Nah, maka hasil dari saham ini itu bisa dikatakan sebagai harta waris karena aslinya saham itu adalah milik almarhum ketika hidup. Maka hasil yang dihasilkan juga milik almarhum. Jadi kalau tiba-tiba turun sahamnya dengan profitnya setelah almarhum wafat, itu harta waris. Nah, yang agak repot itu nanti kalau ada akad-akad dalam bentuk misalkan ada uang pensiun. Nah, ini kadang harus dibedakan ya. Uang pensiun itu apakah itu santunan dari perusahaan kepada misalkan yang meninggal karyawan laki-laki, lalu si istri dapat dari perusahaan. Nah, ini harus diperjelas. Perusahaan itu ngasih dalam bentuk santunan kepada istri yang ditinggalkan, atau sebenarnya uang itu adalah gaji almarhum selama bertahun-tahun kerja, itu sudah dipotong sebagian buat jatah pensiun. Nah, ini harus diperjelas. Kalau ternyata uang pensiun itu adalah sebagian dari gaji almarhum yang dipotong setiap bulan, berarti itu milik almarhum, jatuhnya harta waris. Tapi kalau misalkan sebagian perusahaan kayak mungkin sebagian ASN kan begitu, tidak ada potongan untuk jatah pensiun. Ketika misalkan dia meninggal, istrinya, ya kalau veteran itu kan dapat santunan dari negara. Berarti uang yang diberikan kepada istri almarhum itu milik istri almarhum, bukan lagi uang waris. Itu santunan dari negara kepada keluarga pahlawan misalkan. Begitu juga dengan asuransi. Nah, itu harus diperjelas. Oke. Jadi 3 poin. Syarat harta untuk sah dijadikan sebagai harta waris itu adalah hartanya harus halal, kemudian dimiliki sejak hidup, dan tidak boleh bercampur dengan harta orang lain, biasanya dengan pasangan kita. Baik, sampai di sini ya, insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi. Setelah ini kita akan bahas hal-hal yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris. Lalu setelah itu nanti kita masuk ke pembahasan tentang ahli waris. Siapa saja orang-orang yang masuk kategori ahli waris. Tapi baiknya nanti pakai itu, pakai proyek-proyek yang kita bisa sama-sama kita. Dan ini saja dari saya. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan duduknya kita pagi hari ini, setiap detik yang kita lalui dicatat oleh Allah sebagai amal baik kita. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan jadi ilmu yang bermanfaat dunia maupun akhirat, menambah wawasan kita, tebal keimanan kita, dan memotivasi kita untuk beribadah lebih baik lagi. Ada Allah yang menjadi aku qauli hadza astaghfirullahaladzim. Kita tetap bersama doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa kafi'un mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا شفاء من كل داء وسقم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما. ربنا
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian subuh pada kesempatan hari ini, pagi hari ini, mudah-mudahan tentu bermanfaat untuk kita. Seperti biasa, kita sudah siapkan sarapan. Nanti kepada jemaah kami persilakan untuk sholat isyraq terlebih dahulu, ataupun langsung sarapan kami persilakan. Sekedar menitipkan, insya Allah bahwasanya jemaah kita, salah satu jemaah kita yaitu Bapak Hidayadi, insya Allah nanti akan mengikuti pemilihan legislatif. Jadi kita sesama jemaah masih terus dalam takwa, kita bersedekah suara kepada Bapak Hidayadi. Setuju nggak insya Allah ya? Daripada orang lain jauh-jauh, ya kita ke Bapak Hidayadi. Nanti kita punya anak, punya istri, coblos nomor 5 ya, Pak Hidayadi insya Allah ya. Ini nggak kampanye Pak, ini sedekah suara biar dapat pahala untuk saudara kita. Terima kasih. Sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Darso nggak ganti-ganti bajunya seminggu. Nggak ada lagi kali.